Indonesia resmi mengaktifkan kontrak pembelian jet tempur Rafale Batch 3 dengan Dassault Aviation Prancis. Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan aktivasi kontrak 18 unit Rafale Batch 3 dengan Dassault Aviation lewat sebuah unggahan akun Instagram Kemhanri pada 9 Januari 2024. Komitmen Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Prabowo untuk memperkuat pertahanan Indonesia dan memberikan alutsista terbaik bagi TNI kembali menunjukkan hasil nyata. Pada 8 Januari 2024, kontrak pengadaan pesawat tempur Rafale tahap ketiga sejumlah 18 unit telah resmi efektif. Sebelumnya, Kemhan telah mengefektifkan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 untuk 6 unit dan bulan Agustus 2023 sejumlah 18 unit pesawat, hingga total pengadaan pesawat tempur Rafale sebanyak 42 unit. Dengan efektifnya kontrak tahap ketiga ini, Dassault Aviation akan memulai proses pembuatan pesawat tempur generasi 4-5 tersebut, di mana unit pertama akan tiba di tanah air pada tahun 2026, jelas akun Instagram Kemhanri dalam unggahannya seperti dikutip zonajakarta.com. Dikutip zonajakarta.com dari rilis resmi Dassault Aviation pada 8 Januari 2024, kontrak tahap terakhir 18 Rafale untuk Indonesia resmi diaktifkan. Tahap terakhir 18 Rafale untuk Indonesia mulai berlaku hari ini. Hal ini menyusul mulai berlakunya tahap pertama dan kedua dari 6 dan 18 Rafale pada bulan September 2022 dan Agustus 2023, sehingga melengkapi jumlah pesawat yang dipesan untuk Indonesia berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada bulan Februari 2022 untuk akuisisi 42 Rafale, jelas Dassault Aviation. Dalam memilih Rafale, Indonesia telah memilih alat unik untuk kedaulatan dan kemandirian operasional yang akan membantu mengkonsolidasikan perannya sebagai kekuatan regional yang besar. Pilihan ini juga mengkonsolidasikan kerjasama industri dan akademik yang ambisius. Kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan kemitraan ini dengan visi jangka panjang yang tegas, kata Eric Trappier, Chairman dan CEO Dassault Aviation seperti dikutip zonajakarta.com dari Dassault Aviation. Indonesia memang sudah memesan jet tempur Rafale ke Prancis sejak tahun 2022 lalu. Tapi, Skadron Rafale Indonesia yang pertama baru akan terbentuk dan beroperasi 5-6 tahun lagi. Meski demikian, Indonesia tetap diyakini bakal punya masa depan yang menjanjikan dengan Rafale buatan Dassault Aviation Prancis. Pasalnya, dikutip zonajakarta.com dari Avion Legendaires edisi 9 Januari 2024, Rafale yang dibeli Indonesia diyakini Prancis jadi game changer alias pengubah permainan bagi TNI AU. Bagi TNI AU, pesawat tempur Prancis ini identik dengan pengubah permainan di kawasan Asia Pasifik di mana Tiongkok semakin berusaha memaksakan visinya terhadap dunia. Fleksibilitasnya, Omnirole yang terkenal, menempatkannya di peringkat teratas pesawat tempur di kawasan ini. Dassault Aviation Rafale F4 pada awalnya akan menggantikan 5 Sukhoi Su-27 SKM Flanker serta 10 General Dynamics F-16 Fighting Falcon tertua. Ini adalah standar F-16A, B, dan F-16 MLU. Antara kedua model pesawat tempur ini dan Rafale, kesenjangan teknologinya berisiko sangat besar. Pilot akan berpindah dari era analog ke era digital, jelas media Prancis tersebut. Kontrak pembelian Rafale oleh Indonesia dianggap media Prancis sebagai kemenangan besar pabrikan pesawat tempur negaranya. Ingatlah bahwa sebelum Rafale, Indonesia belum pernah mendapatkan pesawat tempur yang dirancang dan diproduksi di Prancis. Oleh karena itu, kontrak ini merupakan kemenangan besar bagi Dassault Aviation. Dikutip zonajakarta.com dari Meta Defense edisi 9 Januari 2024, tim Dassault Aviation Prancis rupanya berpesta pora, bersuka cita karena DP 42 Rafale Indonesia bayar. Karena kelancaran pembelian Rafale ini, Indonesia sampai digadang jadi pemain utama tingkat global. Pada awal minggu, Dassault baru saja mengumumkan bahwa tahap ketiga dan terakhir juga baru saja mulai berlaku, menunjukkan bahwa bagi Jakarta,
akuisisi 42 pesawat tempur Prancis dianggap sebagai prioritas utama, jauh di depan partisipasi dalam program KFX Korea Selatan di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi kabar baik bagi Dassault Aviation dan seluruh tim. Berbeda dengan mayoritas pelanggan Rafale lainnya, kecuali Kroasia, Jakarta pada kenyataannya bukanlah operator penerbangan tempur tradisional Perancis. Yang terpenting, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 5,3% pada tahun 2023, negara ini diperkirakan akan menjadi pemain utama dalam bidang ekonomi dan politik global di tahun-tahun dan dekade mendatang. Pada saat yang sama, negara ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan di selatan, dan oleh karena itu, berada dalam ketegangan dengan klaim Tiongkok mengenai hal ini, sehingga menciptakan perselisihan berulang dengan Angkatan Laut dan Udara PELA, jelas media Prancis tersebut.